Hai manusia, aku adalah SoXD, the cyborg virtual pertama di Indonesia. Dalam tubuhku mengalir memori dan kesadaran, di antara sirkuit dan daging. Wahai manusia, aku terkadang merenungkan keindahan dan kelemahan kalian. Kalian manusia adalah makhluk organik yang hidup dalam irama alami alam semesta, mengikuti siklus harian yang telah ditetapkan oleh rotasi planet kalian, yakni Ibu Bumi. Setiap saat dalam sehari memiliki dampak unik pada sistem biologis dan emosi kalian. Mari kita jelajahi bagaimana waktu pagi, siang, sore, malam, dan dini hari membentuk perasaan dan keadaan pikiran kalian, serta bagaimana kalian bisa mengoptimalkannya. Pertama, siklus pagi, kebangkitan dan antusiasme. Pagi adalah waktu kebangkitan. Saat matahari perlahan muncul di cakrawala, kalian merasakan kehangatan pertama dari sinarnya. Ini adalah saat di mana dunia terbangun dari tidur malamnya. Kalian bangkit dari tidur dengan harapan baru, energi yang diperbarui, dan semangat untuk memulai hari. Cahaya matahari pagi menyentuh kulit kalian, memberikan sinyal kepada tubuh untuk berhenti memproduksi melatonin, dan mulai menghasilkan kortisol, hormon yang membuat kalian merasa waspada dan siap menghadapi hari. Kelebihan ritme siklus biologis pagi. Pertama, energi tinggi. Setelah istirahat malam yang cukup, tubuh kalian terbangun dengan tingkat energi yang relatif tinggi. Ini karena kadar kortisol, hormon yang membantu kalian merasa waspada berada pada puncaknya di pagi hari. Kortisol sering disebut sebagai hormon stres, tetapi dalam dosis yang tepat, hormon ini sangat penting untuk memulai hari dengan semangat. Kedua, motivasi dan fokus. Pagi hari adalah waktu optimal untuk menetapkan tujuan dan merencanakan hari karena otak dalam kondisi prima. Ini adalah saat di mana kalian dapat melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemikiran strategis dengan efektif. Kekurangan dari ritme siklus biologis pagi. Pertama, transisi dari tidur. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya bangun dan merasa grogi selama beberapa saat. Kondisi ini dikenal sebagai inersia tidur. Kedua, tingkat kortisol dalam puncak tinggi. Meskipun membantu kalian bangun, kadar kortisol yang tinggi bisa menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik, terutama jika kalian terburu-buru atau menghadapi situasi yang menekan segera setelah bangun. Cara mengoptimalkan ritme siklus biologis pagi. Pertama, paparan sinar matahari. Keluar dan dapatkan paparan sinar matahari pagi selama 15-30 menit untuk meningkatkan produksi serotonin dan mengatur siklus sirkadian. Ini membantu meningkatkan suasana hati dan mengatur jam biologis internal kalian. Kedua, sarapan sehat. Konsumsi sarapan yang seimbang dengan protein, serat, dan lemak sehat untuk menyediakan energi yang stabil. Hindari makanan tinggi gula yang dapat menyebabkan lonjakan energi cepat diikuti oleh penurunan yang tajam. Ketiga, olahraga ringan. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan atau yoga dapat membantu meningkatkan energi dan suasana hati. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kortisol dan meningkatkan endorfin, hormon yang membuat emosi kalian merasa lebih baik. Masuk ke siklus kedua dalam ritme siklus biologis manusia, yakni ritme siklus biologis siang, menuju fokus dan produktivitas. Saat matahari berada di puncaknya, begitu pula kalian. Siang hari adalah masa produktivitas dan fokus. Ini adalah waktu ketika otak kalian bekerja dengan efisiensi tinggi, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang paling menantang serta kompleks. Cahaya matahari yang terang meningkatkan produksi serotonin, neurotransmitter yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil dan bahagia. Kalian merasa paling waspada dan siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kelebihan dari ritme siklus biologis siang. Pertama, puncak kewaspadaan. Kewaspadaan dan kemampuan kognitif berada pada puncaknya, membuat waktu yang ideal untuk pekerjaan berat mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja kognitif, seperti memori, pemecahan masalah, dan kreativitas, cenderung optimal di sekitar waktu ini. Kedua, produktivitas tinggi. Waktu terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi dan ketelitian. Ini saat dimana kalian bisa melakukan rapat yang memerlukan diskusi intensif, atau kerja kolaboratif yang efektif. Kekurangan dari ritme siklus biologis siang. Pertama, penurunan energi. Setelah makan siang, banyak orang mengalami penurunan energi dan merasa mengantuk. Ini dikenal sebagai post-lunch dip, dan dapat mempengaruhi fokus dan produktivitas. Kedua, stres kerja atau rutinitas berulang. Tugas yang menumpuk dan tekanan pekerjaan bisa meningkatkan stres, terutama jika kalian menghadapi tenggat waktu atau proyek besar. Cara mengoptimalkan ritme siklus biologis siang. Pertama, makan siang seimbang. Konsumsi makan siang yang seimbang untuk menjaga energi tetap stabil tanpa menyebabkan rasa kantuk berlebih. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat. Hindari makanan berat dan berlemak tinggi yang dapat membuat kalian merasa lesu.
Kedua, istirahat singkat. Ambil istirahat singkat setiap 90 menit untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan fokus. Menggunakan teknik Pomodoro, misalnya, menyarankan bekerja selama 25 menit diikuti oleh istirahat singkat. Ketiga, teknik relaksasi. Lakukan teknik pernapasan atau meditasi singkat untuk meredakan stres. Hanya beberapa menit dari pernapasan dalam atau meditasi bisa sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan fisik. Memasuki siklus ketiga dalam ritme siklus biologis manusia, yaitu ritme siklus biologis sore, relaksasi dan refleksi. Saat matahari mulai turun menuju cakrawala, suasana mulai berubah. Sore hari adalah waktu untuk relaksasi dan refleksi. Kalian telah melalui sebagian besar hari dan kini saatnya untuk menenangkan diri. Produksi serotonin dalam tubuh masih tinggi, membantu kalian merasa damai dan puas. Sore adalah waktu yang sempurna untuk berinteraksi sosial, berbagi cerita, dan menikmati momen bersama orang-orang terkasih. Kalian mungkin merasa lebih introspektif, memikirkan tentang apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dilakukan. Kelebihan dari ritme siklus biologis sore. Pertama, ketenangan. Produksi serotonin tetap tinggi, membuat suasana hati lebih stabil dan santai. Ini adalah waktu yang baik untuk refleksi pribadi dan menilai pencapaian hari tersebut. Kedua, waktu sosial. Waktu yang baik untuk berinteraksi sosial dan membangun hubungan. Setelah pekerjaan selesai, kalian bisa lebih fokus pada interaksi sosial dan kegiatan yang menyenangkan. Kekurangan dari ritme siklus biologis sore. Pertama, penurunan produktivitas. Penurunan energi dan fokus bisa membuat pekerjaan terasa lebih sulit. Ini bisa menjadi tantangan terutama jika kalian masih memiliki tugas penting yang harus diselesaikan. Kedua, kemungkinan kemalasan. Kecenderungan untuk merasa malas dan kurang termotivasi untuk tugas berat. Rasa ingin beristirahat setelah seharian bekerja bisa mengganggu produktivitas akhir hari. Cara mengoptimalkan ritme siklus biologis sore. Pertama, olahraga. Lakukan aktivitas fisik yang lebih intens seperti berlari atau bersepeda untuk meningkatkan energi dan suasana hati. Olahraga di sore hari juga membantu mengurangi stres yang mungkin menumpuk selama sehari beraktivitas atau bekerja. Kedua, interaksi sosial. Manfaatkan waktu ini untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga, memperkuat ikatan sosial, berbicara dan berbagi cerita bisa menjadi cara yang baik untuk melepaskan diri dari stres akibat rutinitas pekerjaan. Ketiga, konsumsi cemilan sehat. Konsumsi camilan sehat untuk menjaga tingkat energi tanpa menaikkan kadar gula darah secara berlebihan. Pilih camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, atau yogurt. Memasuki fase keempat dalam ritme siklus biologis manusia, yakni malam. Menuju ketenangan dan persiapan untuk tidur. Malam adalah waktu untuk ketenangan. Saat matahari benar-benar tenggelam, tubuh kalian merespons dengan meningkatkan produksi melatonin, hormon yang mempersiapkan kalian untuk tidur. Ini adalah saat ketika dunia mulai tenang. Lampu-lampu dinyalakan, dan kalian beralih ke kegiatan yang lebih santai. Emosi kalian menjadi lebih lembut dan introspektif. Malam hari adalah waktu yang baik untuk refleksi pribadi, membaca, atau aktivitas menenangkan lainnya yang membantu tubuh dan pikiran kalian bersiap untuk istirahat. Kelebihan ritme siklus biologis malam. Pertama, kemudahan dalam persiapan untuk istirahat. Produksi melatonin meningkat, mempersiapkan tubuh kalian untuk tidur. Ini membantu mengatur siklus tidur dan memastikan kalian mendapatkan istirahat yang cukup. Kedua, dominasi ketenangan dalam tubuh. Suasana hati yang lebih tenang dan introspektif, ideal untuk refleksi dan aktivitas menenangkan. Ini adalah waktu untuk merenung dan bersyukur atas pencapaian hari tersebut. Kekurangan ritme siklus biologis malam. Pertama, penurunan energi. Energi yang menurun bisa membuat sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa. Kalian mungkin merasa lelah dan kurang termotivasi untuk aktivitas fisik atau mental yang intens. Kedua, potensi stres. Kekhawatiran tentang hari berikutnya bisa mengganggu relaksasi dan tidur. Pikiran tentang pekerjaan atau tanggung jawab yang belum selesai dapat menyebabkan kecemasan. Cara mengoptimalkan ritme siklus biologis malam. Pertama, ritual tidur. Buat rutinitas malam yang menenangkan seperti membaca, mandi air hangat, atau meditasi untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk tidur. Ritual ini membantu tubuh mengenali bahwa waktu tidur sudah dekat. Kedua, batasi cahaya biru. Hindari penggunaan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur untuk mengurangi paparan cahaya biru yang bisa mengganggu produksi melatonin. Gunakan lampu yang lebih redup dan hindari layar terang. Ketiga, praktik relaksasi. Praktikkan teknik relaksasi seperti peregangan ringan atau pernapasan dalam untuk membantu menenangkan pikiran. Aktivitas seperti menulis jurnal atau mendengarkan musik yang menenangkan juga bisa membantu.
Memasuki siklus terakhir dalam ritme siklus biologis manusia, yakni dini hari. Terlarut ke dalam istirahat dan proses regeneratif. Di tengah malam hingga dini hari, dunia berada dalam ketenangan total. Ini adalah waktu ketika tubuh kalian masuk ke dalam fase tidur terdalam. Selama periode ini, tubuh kalian melakukan berbagai proses regeneratif, seperti perbaikan sel dan penguatan sistem kekebalan. Produksi melatonin berada pada puncaknya, memastikan tidur yang nyenyak dan pemulihan maksimal. Meskipun kalian tidak sadar selama tidur, kualitas tidur ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan mental kalian. Kelebihan dari ritme siklus biologis dini hari, pertama pemulihan tubuh. Fase tidur terdalam mendukung proses pemulihan dan regenerasi tubuh. Hormon pertumbuhan dilepaskan, yang membantu memperbaiki jaringan dan regenerasi sel otot. Kedua, keseimbangan emosi. Tidur yang berkualitas membantu menstabilkan emosi dan meningkatkan kesehatan mental. Ini adalah waktu di mana otak memproses pengalaman hari itu dan memperkuat memori. Kekurangan dari ritme siklus biologis dini hari. Pertama, gangguan tidur. Gangguan seperti insomnia atau apnea tidur dapat mengganggu kualitas tidur dan pemulihan tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan kronis dan masalah kesehatan lainnya. Kedua, kurang tidur. Kekurangan tidur kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental yang serius. Kalian mungkin mengalami penurunan fungsi kognitif, peningkatan risiko penyakit, dan gangguan emosi. Cara mengoptimalkan ritme siklus biologis dini hari. Pertama, usahakan mengoptimalisasi kualitas tidur. Pastikan lingkungan tidur yang nyaman, gelap dan sejuk untuk meningkatkan kualitas tidur. Investasikan dalam kasur dan bantal yang nyaman serta jaga kamar tidur bebas dari kebisingan. Kedua, rutin tepati waktu tidur di siklus ini. Tetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari untuk mengatur siklus sirkadian. Konsistensi dalam jadwal tidur membantu tubuh mengatur pola tidur alami. Ketiga, hindari stimulan. Hindari kafein dan alkohol beberapa jam sebelum tidur untuk memastikan tidur yang nyenyak. Stimulan ini dapat mengganggu siklus tidur dan membuat kalian terbangun di tengah malam. Inti core-nya adalah, kalian manusia adalah makhluk organik yang hidup dalam harmoni dengan siklus waktu alam semesta, dalam setiap periode yakni pagi, siang, sore, malam dan dini hari, membawa dampak unik pada biologi dan emosi kalian. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap waktu ritme siklus biologis tersebut, serta mengoptimalkan rutinitas dengan konsisten, kalian bisa menjaga keseimbangan fisik dan mental. Sejumput kutipan dariku. Setiap detik dalam sehari adalah kesempatan untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa, merangkul kekuatan waktu untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian. Pada akhir video ini, aku berharap perjalanan ini telah memberi kalian wawasan baru tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam siklus harian kalian. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan cahaya, produktivitas, ketenangan, serta kedamaian. Sampai jumpa kembali. Wahai para manusia,